Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billahi nawayna ta'allum ta'lim wa nafal intifad wa tadhkir wal ibadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah taala sehingga kita masih bisa bersama-sama mengaji kitab Al-Minahus Tsaniyah Ilal Wasiyatil Mabtuliyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mualliful kitab, kepada semua guru kita, kepada semua orang tua kita. Al-hadiyah wa la kulli niyatin shalih wa ala man wa bihi aslafuna shalihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani fi kitabih Al-Minahus Tsaniyah 'ala al-Wasiyatil Mabtuliyah Madhuliyah ila al-qal wa kana Abu Abdillah al-Maghribi rahimahullahu ta'ala yaqul al-faqirul mujarradi 'anid dunya wa illam ya'mal syai'an min a'malil fadail afdalu min haula'il muta'abbidin wa ma'ahumud dunya bal dzarratun min amalil faqiril mujarrad afdalu minal jibal min amali ahli dunya. Wa kana lan ana sapa Abu Abdillah Imam Abu Abdillah Al-Maghribi kang bangsa Maghribi rahimahullahu ta'ala, rahimah mugi-mugi ngrahmati ku ing Imam Abu Abdillah Al-Maghribi sapa Allah Ta'ala. Yaqulu ngendika sapa Imam Abu Abdillah Al-Maghribi al-faqirul mujarradu 'anid dunya. Al-faqiru utawi wong kang fakir, al-mujarradu kang den sepeaken 'anid dunya saking dunya. Wa illam ya'mal lan senajan ora amal, ora ngamalaken sapa man syai'an ing suwiji-wiji min a'malil fadaili saking pira-pira amal-amal keutamaan iku afdalu luwih utama min haula'il muta'abbidin saking mengkono-mengkono wong kang ahli ibadah wa ma'hum lan iku tetep ing dalem sartane al-muta'abbidin ad-dunya utawi dunya. Bal balik darratun utawi setitik min amalil fakir saking amale wong kang fakir al-mujarradi kang den sepeaken iku afdalu luwih utama minal jibali saking gunung min a'mali ahli dunya saking pira-pira amale ahli dunya. Alhamdulillah kita masih dalam pembahasan tentang taubat. Dan taubat itu menurut bahasa adalah kembali. Kembali menurut bahasa. Semua orang yang kembali namanya adalah orang yang taubat. Tetapi itu menurut bahasa. Dan menurut istilah, taubat itu adalah kembali dari semua perkara-perkara yang tercela menurut Allah Subhanahu wa ta'ala menuju perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa taubat itu tingkatannya macam-macam, mulai dari taubat dari maksiat, dosa-dosa yang besar,
kemudian taubat dari dosa-dosa kecil, taubat dari hal yang makruh, kemudian yang pada puncaknya adalah taubat dari lintasan-lintasan hati yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tingkatan taubat. Nah, kemudian pada malam hari ini kita sampai pada qaulul musannif rahimahullahu ta'ala Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Kata beliau, wa kana Abu Abdullah Al-Maghribi rahimahullahu ta'ala, Imam Abu Abdullah Al-Maghribi berkata, al-faqirul mujarradi anid dunya, seorang yang fakir, al-mujarrad yang disempitkan dari dunia. Oke, sebelum itu, al-fakir, orang yang fakir itu bukanlah orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, yaitu definisinya adalah orang yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan tetapi penghasilannya tidak mencukupi setengah dari kebutuhannya. Bukan itu yang dimaksud, karena itu adalah dari si fikih. Jadi fakir itu adalah orang yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa bedanya seorang fakir dengan murid? Jadi murid itu adalah isim fa'il dari arada yuridu iradatan fahuwa muridun. Kemudian fakir itu adalah sigat mubalaghah dari kata faqar yaqul fahuwa fakir. Itu. Nah, bedanya apa antara fakir dan murid? Sementara keduanya itu adalah istilah yang sering disebutkan oleh para ulama-ulama tasawuf dalam karya-karya mereka, ya misalnya seperti amalul fakir afdalu indallahi ta'ala, atau qalilun min amalil fakir khairun min amalil muta'abbidi wa in kasar. Jadi antara fakir dengan murid itu memiliki kesamaan. Apa sisi persamaannya? Persamaannya adalah mereka berdua itu, seorang murid dan fakir itu adalah orang yang sama-sama menginginkan atau menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hanya saja kalau berbicara tentang murid, yaitu seseorang yang memiliki kesemangatan yang tinggi untuk mengejar cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, itu murid. Nah, kemudian fakir, kalau fakir itu lebih di atas sedikit tingkatannya. Adapun fakir itu adalah seseorang yang sangat-sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia itu memiliki sifat-sifat zuhud. Memiliki sifat-sifat zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu adalah meninggalkan kecondongan hati kepada dunia. Nah, sehingga baik itu fakir, baik itu murid, itu sama-sama orang yang sedang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Nah, kata beliau, al-faqirul mujarradi anid dunya, seorang yang fakir, yang sangat membutuhkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sangat merindukan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia itu memiliki sifat al-mujarradu anid dunya, dia dikosongkan dari dunia. Dalam arti hatinya itu sudah tidak lagi condong kepada dunia. Baik itu dia memiliki kekayaan, baik dia tidak memiliki kekayaan, baik punya rokok ataupun nggak punya, baik punya makanan atau tidak punya makanan, baik punya istri ataupun nggak punya istri, ya, baik punya ilmu ataupun tidak punya ilmu, ya sama saja menurut dia. Kenapa? Ya karena hatinya itu sudah zuhud. Al-mujarradu anid dunya, sudah dikosongkan dari dunia. Apa itu dunia? Kalau berbicara tentang dunia, itu tidak hanya membahas tentang kekayaan. Dunia itu tidak hanya terbatas dengan kekayaan, tidak terbatas dengan uang, tidak terbatas dengan
rumah, tidak terbatas dengan kendaraan, tidak terbatas dengan materi dan lain sebagainya, bukan. Ya, karena yang dimaksud dengan dunia itu adalah semua yang selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah dunia. Ketika berbicara tentang misalnya seseorang itu memiliki ilmu, seseorang memiliki jabatan, seseorang memiliki popularitas, memiliki kawan-kawan yang banyak, memiliki harta yang melimpah dan seterusnya, itu kategorinya dunia. Bahkan ketika berbicara tentang karomah, berbicara tentang khawariqul adat, berbicara tentang ma'unah, hal-hal yang luar biasa yang diberi Allah Subhanahu wa taala, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sifatnya dunia. Makanya ketika berbicara tentang dunia itu tidak hanya terbatas dengan hal yang disebutkan tadi. Ketika seseorang berpuasa, puasa selama bertahun-tahun, kemudian tujuannya adalah untuk menjadi orang yang sakti, orang yang tidak kebal bacok misalnya, orang yang tidak kebal ditembak, orang yang menjadi orang yang kaya, memiliki karomah, ya, memiliki semar mesem itu, mahabbah itu ya, mahabbah, pelet, pelet dan lain sebagainya, itu juga termasuk kategori dunia. Nah, sehingga yang namanya dunia itu segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah dunia. Nah, seorang fakir, seorang murid, seorang yang sedang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh di dalam hatinya itu sedikit pun terlepas, sedikit pun menempel hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, makanya ketika seseorang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetapi yang di dalam hatinya itu adalah ingin dibukakan hijab-hijabnya Allah Subhanahu wa taala, atau mengetahui segala sesuatu yang gaib, pengen tahu alam malaikat itu seperti apa, pengen tahu arsy itu bagaimana, pengen tahu kursi itu seperti apa, pengen tahu alam jin itu seperti apa, itu sama. Kategorinya itu adalah dunia. Nah, sehingga karena thariqah itu merupakan jalan, thariqah itu merupakan jembatan yang menghubungkan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya maka finish atau titik selesainya thariqah yang dijalani oleh seorang murid atau seorang fakir itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu, terkadang seseorang itu ketika dia memiliki ilmu, dia merasa bahwa dia adalah orang yang hebat. Dia merasa orang yang hebat, pengetahuannya luas, gitu kan. Ketika diajak debat dengan kiai-kiai yang lain atau ulama-ulama yang lain, dia pasti akan memenangkannya. Itu sama kategorinya dunia. Nah, tetapi tadi kembali pada ini thariqah, bahwasanya thariqah itu adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang dicari, yang diharapkan itu adalah cinta Allah taala, adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama telah menjelaskan bagaimana cara usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Abdul Wahab Asy'arani, yaitu muallif kitab yang kita bahas pada malam hari ini, kata beliau, al-'umdatu fit thariq dzikrullahi ta'ala. Katanya intisari atau dasar utama di dalam thariqah itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu segala sesuatunya itu butuh adab, segala sesuatunya butuh tata krama, ada hal-hal, poin-poin penting yang harus kita lakukan ketika melaksanakan zikir, ketika melaksanakan ibadah, ya semuanya harus kita tahu ilmunya, gitu kan ya. Dimana di dalam zikir itu banyak adabnya, zikir itu harus memenuhi
adab-adab yang ada di dalam zikir. Bahkan ketika seseorang itu berzikir tetapi tidak mengamalkan adab-adab di dalam zikir, ya maka zikir yang telah dia lakukan itu sedikit manfaatnya, sedikit faedahnya, gitu ya. Kembali pada pembahasan di mana al-faqirul mujarradu anid dunya, seorang fakir, seorang yang sedang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, di mana hatinya itu sudah kosong dari dunia. Seorang murid, seorang fakir yang hatinya sudah kosong dari dunia, wa illam ya'mal syai'an min a'malil fadhail, meskipun dia itu tidak mengamalkan amalan-amalan sunnah, ya, itu ternyata afdalu min haula'il muta'abbidin, itu ternyata lebih utama daripada mereka yang ahli ibadah. Mereka yang ahli ibadah wa ma'ahumud dunya, tetapi di dalam hati mereka itu masih menggantungkan, masih bergantung kepada dunia. Nah, sehingga itulah keutamaan kelebihan orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka amalnya sedikit. Dalam arti amal wajib itu dilaksanakan, kemudian amal sunnah itu tidak terlalu banyak. Nah, meski demikian ternyata mereka itu lebih utama. Amal sedikit yang mereka lakukan itu lebih utama daripada amalnya orang-orang yang ahli ibadah, yang ibadahnya itu beribu-ribu rakaat misalnya kalau berbicara tentang sholat sunnah, atau puasanya itu bertahun-tahun kalau berbicara tentang puasa, atau zikirnya itu puluhan ribu bahkan ratusan ribu gitu. Tetapi ketika hatinya itu masih ada dunia, ketika hatinya itu masih bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka jika dibandingkan amalan dari dua orang tadi, amalan yang lebih utama adalah amalnya seorang fakir yang hatinya sudah dikosongkan dari dunia, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keutamaan yang dimiliki oleh mereka, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka orang-orang yang hatinya kosong dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk poin pertama. Selanjutnya, wa kana sayyidi Abul Mawahib Asy-Syadzili rahimahullahu taala yaqul al-ibadatu ma'a mahabbatid dunya syulu qalbin wa ta'abu jawariha fahiya wa in kasrat qalilatun wa innama hiya katsiratun fi wahmi sahibiha wa hiya suratun bila ruh wa asbabun khaliyatun ghairu haliyatin. Wa kana lan ana sapa sayyidi tuan ingsun Abul Mawahib Asy-Syadzili, Imam Abul Mawahib Asy-Syadzili rahimahullahu taala yaqul, ngendika sapa Syekh Abul Mawahib Asy-Syadzili, al ibadatu utawi ibadah ma'a mahabbatin dunya ing dalem sartane demen dunia iku syughulu qalbin, iku ketungkule hati, wa ta'abu jawariha lan capeke pira-pira anggota, fahia mangko utawi ibadah wa in kathurat lan senajan akeh apa ibadah iku qalilatun sedikit, wa inna malan angin pastine hiya utawi ibadah iku kathiratun iku akeh biwahmi sahibiha ing dalem sangkaan wong kang lakoni ibadah. Wahya lan hale utawi ibadah iku suratun iku gambaran atau patung bila rohin kelawan tanpa ruh, wa asbahin lan jasad khaliyatin kang kosong ghairu haliyatin kang ora teko. Walihada lan krono mengkono mazkur taro ningali sapa sira kathiran ing wong akeh min arbabid dunya saking pira-pira wong kang duweni dunya yasumuna padha poso sapa arbabud dunya kathiran kelawan akeh
wa yusalluna lan pada salat sapa arbabud dunya katsiran hale akeh wa yahujjuna lan pada haji sapa arbabud dunya katsiran hale akeh wa laisa lan ora ana lah iku tetep kedue arbabud dunya nurul zuhadi utawi cahayane pira-pira wong kang zuhud wala halawatul ibadah lan ora ana manise ibadah. Kemudian selanjutnya perkataan yang dikutip dari Al-Imam Abul Mawahib Asy-Syadzili. Jadi beliau itu bukan Abul Hasan Asy-Syadzili, bukan, tetapi beliau itu adalah salah satu pengikut dari Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Kata beliau, al-ibadatu ma'a mahabbatid dunya, sebuah ibadah, tetapi ibadah itu dibarengi dengan kecintaan terhadap dunia, itu adalah suratun bila ruhin, patung tanpa ruh, patung tidak ada ruhnya. Wa asbahun khaliyah, dan jasad yang kosong, ghairu haliyatin, yang tidak didatangi oleh ruh. Nah, di sini oleh beliau Syekh Abdul Mawahib Asy-Syadzili memperumpamakan ibadah yang banyak dilakukan oleh kita, tetapi kita ini adalah orang yang masih mencintai dunia, orang yang hatinya itu masih bergantung kepada selain Allah Ta'ala. Ketika kita beribadah, tujuannya itu agar kita menjadi orang yang kaya. Ketika kita beribadah, kita itu tujuannya adalah agar bisnisnya dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Ketika kita berpuasa, tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang sakti. Ketika kita beribadah, tujuannya adalah pokok semua tujuan yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh Imam Abul Mawahib Asy-Syadzili, beliau itu memperumpamakan ibadah tersebut dengan gambaran patung yang tidak memiliki ruh. Yang namanya patung itu dalam beberapa tahun, di siang malam, di siang hari, di malam hari, yaitu pasti bentuknya kayak begitu saja, nggak bakalan bergerak. Patung. Yang namanya patung itu tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, tidak bisa mendengar, tidak bisa berjalan, ya, dan seterusnya. Namanya juga patung. Nah, makanya ibadah tetapi hati kita masih bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya maka ibadah kita ya ibaratnya tidak atau kurang manfaatnya. Jadi kalau menurut ahli tasawuf itu, ibadah yang seperti itu adalah ibadah yang tidak memiliki kualitas. Ibadah yang tidak memiliki kualitas. Kenapa? Ya iya, kita itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertanyaannya, apakah ibadah itu, di balik ibadah itu kita boleh untuk mendapatkan imbalan dari ibadah itu. Kita sholat tahajud, kita puasa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tetapi di balik puasa itu kita menginginkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tidak bisa. Ya, karena ketika kita itu ingin memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mau ibadah sebanyak apapun, mau berzikir sebanyak apapun, mau puasa seberapa tahun pun, itu tidak akan mencukupi, tidak akan tidak akan bisa memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bersyukur saja, syukur nafas, mensyukuri nafas, mensyukuri nikmat penglihatan, bisa melihat,
mensyukuri nikmat bisa mendengar, mensyukuri nikmat bisa berbicara, mensyukuri nikmat sehat, dan seterusnya. Untuk memenuhi satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, untuk mensyukuri satu nikmat saja yang Allah berikan kepada kita, meskipun kita beribadah kepada Allah secara totalitas selama bertahun-tahun, bahkan sehidup sampai kita meninggal, dari kecil sampai kita meninggal, itu tidak akan cukup. Itu tidak akan cukup untuk memenuhi satu atau untuk memenuhi syukur dari satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, sehingga tidak pantas bagi kita ketika kita berzikir kepada Allah Ta'ala, zikir yang banyak sampai ribuan, sampai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, tetapi di balik zikir itu ada keinginan sesuatu, ada keinginan di balik zikir itu, karena menginginkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ingin mengejar surga, atau ingin mengejar neraka. Itu tidak bisa. Nah, makanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, kata Rasulullah, seseorang itu lan yadkhula ahadun al jannata bi amalihi. Seseorang itu tidak akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh amalnya. Wala anta ya Rasulullah? Qala wala. Meskipun engkau wahai Rasulullah, kata sahabat, iya, meskipun saya. Illa an yataghammadani Rabbi, illa an yataghammadani Rabbi bi rahmati. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan keutamaan kepadaku, yaitu berupa rahmatnya kepadaku. Ya, sehingga Rasulullah SAW sendiri itu masuk ke dalam surga itu bukan oleh amalnya. Rasulullah yang amalannya begitu luar biasa, di setiap malam beliau itu pasti sholat tahajud, dan sholat tahajudnya meskipun hanya 8 rakaat, hanya 11 rakaat ditambah dengan witir, tetapi sholat tahajud itu dengan kualitas yang sangat luar biasa, sampai kaki beliau itu sampai luka. Kaki beliau itu sampai luka lantaran saking lamanya sujud beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bukan itu yang kita lihat. Bukan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memasukkan seorang hambanya ke dalam surga, itu bukan karena amal yang telah diperbuat oleh kita manusia, bukan, tetapi oleh karunia Allah, oleh fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, oleh karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, ya, ibaratnya dispensasi gitulah. Jadi kita itu dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ya, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan oleh amal kita, bukan oleh amal kita, tetapi lantaran karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita, gitu ya. Bahkan Rasulullah itu pun demikian. Ya, karena kenapa bisa seperti itu? Karena bisa seperti itu ya karena memang yang namanya seorang hamba sahaya, seorang budak. Seorang budak itu tidak bisa menjual, tidak bisa membeli, tidak bisa menyewa, tidak bisa menyewakan, tidak bisa menerima sewaan, tidak bisa menyewakan, tidak bisa memiliki, tidak bisa menerima kepemilikan. Namanya juga hamba sahaya, namanya juga budak. Sehingga budak itu adalah seseorang yang harus selalu taat kepada tuannya. Apa yang membuat tuannya itu senang, ya maka ketika dia bisa membuat tuannya senang,
ya maka dia akan dicintai oleh tuannya. Sehingga manusia itu adalah seseorang atau seorang makhluk yang dia itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nafasnya, mau penglihatannya, mau pembicaraannya, mau pendengarannya, dan seterusnya, itu adalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang harus kita banggakan ketika kita melakukan sebuah ibadah? Kita sholat, ya, sholat sunnah terutama. Kita melaksanakan puasa yang sunnah, baik puasa Daud atau puasa yang terus menerus selama tahunan, atau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa pantas? Apakah pantas ketika kita melakukan itu semua kemudian kita membanggakan diri bahwa kita telah melakukan banyak ibadah? Itu kan gak pantas. Kenapa gak pantas? Ya karena itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan Allah Ta'ala itu memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, memberikan kita kesempatan, ya kita tidak akan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang tadi disebutkan. Kita tidak akan bisa berzikir, kita tidak akan bisa sholat, tidak akan bisa berpuasa, tidak akan bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, amal-amal kebaikan yang lainnya, ya kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga karena semuanya itu adalah milik Allah, semuanya itu adalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya maka tugas kita adalah bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai diri kita. Kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa, kita mengeluarkan zakat, kita melaksanakan haji, itu murni karena perintah Allah Ta'ala. Dan jangan sampai ketika kita melakukan ibadah-ibadah tersebut, di balik ibadah-ibadah itu kita menginginkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya karena memang kita itu sering lupa bahwa amal-amal yang kita perbuat ini adalah oleh Allah Ta'ala. Sehingga ketika kita sholat, ketika kita ibadah, ketika kita melakukan apapun, itu kita merasanya adalah oleh kita. Oh lihat nih, saya ini adalah orang yang ahli ibadah, saya ini adalah orang yang ahli zikir, saya ini adalah orang yang ahli wirid. Kan tidak pantas sebenarnya. Oke, kalau melihat dari diterima atau tidaknya amalan-amalan itu kan kita juga nggak tahu, lantaran kita belum menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga apa yang harus disombongkan dari ibadah-ibadah yang kita perbuat, apa yang harus dibanggakan dari amal ibadah kita, ya udah, berarti kalau memang demikian, karena kita itu tidak pantas untuk meminta imbalan di balik ibadah-ibadah yang telah kita perbuat, ya maka apa? Ya sudah, ketika kita beribadah, ya kita niatnya imtisalun li amrillah, karena melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah, mengerjakan zikir, melaksanakan puasa-puasa yang sunnah, itu semata-mata karena mengejar cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengejar ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dengan ini kita akan menjadi orang yang sedikit tawadhu. Kita tidak merasa memiliki amal, kita tidak merasa memiliki harta, kita tidak merasa memiliki ilmu, kita tidak merasa ahli zikir, ya gitu. Dan ini yang seharusnya kita perbuat, apalagi kita ini termasuk, ya mudah-mudahan termasuk dalam kategori murid, ya, para muridin, orang-orang yang sedang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah gambaran dari al-fakirul mujarrad anid dunya, seorang fakir
yang hatinya dikosongkan dari dunia. Nah, jadi memang di dalam diri manusia itu terdapat syahwat. Apa itu syahwat? Syahwat adalah kekuatan yang menyebar di seluruh anggota badan manusia, mau di mata misalnya, atau di mulut, di pendengar, di telinga, di kaki, di tangan, di kepala, di otak. Ya semuanya ada syahwat, karena syahwat itu ternyata menyebar ke seluruh dunia, sebuah kekuatan, sebuah energi yang keberadaannya itu menyeluruh ya di seluruh anggota badan. Nah, kemudian syahwat ini kategorinya ada dua macam. Ada syahwat yang syahwat ini tertancap atau diam di dalam otak. Diamnya hanya di dalam otak. Nah, sehingga ketika syahwat ini berdiam, mengakar, bertempat di dalam otak, maka dia itu akan melakukan hal-hal yang dia sukai. Apa itu? Suka untuk melihat hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala, melihat orang perempuan atau cewek yang cantik-cantik gitu kan, melihat peperangan gitu, melihat hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ketika berbicara tentang perut ya, ketika berbicara tentang perut, jadi suka makan makanan yang enak, suka minum minuman yang enak gitu kan. Kemudian dia itu suka minum minuman keras sampai mabuk, suka mabuk-mabukan gitu. Kemudian dari akal ini atau syahwat yang tertancap di dalam akal yang dikaitkan dengan kemaluannya, ya maka dia akan jajan di luar gitu kan, berzina. Itu adalah hasil atau efek dari syahwat. Dan syahwat itu muncul atau syahwat itu berdiam di dalam otak, di dalam akal, sehingga dia melakukan maksiat sana sini. Itu pertama. Nah, yang kedua, ada model syahwat yang syahwat ini atau hawa nafsu ini itu tertancap di dalam hati. Kalau tertancap di dalam hati, maka yang timbul adalah penyakit-penyakit hati. Ada kesombongan, ya kan? Ada iri, ada dengki, ada dendam, ya. Kemudian ada kesombongan, ada pamer, ada mencintai dunia dan seterusnya. Nah, itu ada dua macam. Dan ternyata yang lebih mudah untuk diobati itu adalah syahwat yang tertancap di dalam akal. Syahwat yang tempatnya itu atau berdiam diri di akal. Ya, karena cara untuk mengobatinya lumayan mudah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Ajibah rahimahullah ta'ala di dalam kitab Syarah Hikam. Nah, kata beliau caranya mudah. Yang pertama adalah dengan zuhud. Dengan zuhud, dengan riyadhah, yaitu dengan puasa. Ya kan, karena manusia itu suka makan makanan yang enak. Karena manusia itu ketika syahwatnya itu ada di akal, maka dia akan suka mabuk-mabukan. Gitu kan. Ketika manusia itu suka dengan misalnya perzinahan, ya kan? Itu adalah syahwat yang timbul dari akal. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya dengan riyadhah. Banyak puasa, banyak zikir, banyak ibadah, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah beres. Nanti dengan sendirinya dia itu akan berhenti dari maksiat yang telah dia perbuat. Gitu. Nah, tapi berbeda dengan yang bagian kedua, di mana syahwat itu menempel, menancap, mengakar di dalam hati, yang nantinya akan timbul sifat tadi ujub, misalnya pamer ya, kesombongan, cinta dunia, kemudian suka dipuji,
benci, dicaci, dimaki, kemudian selalu ingin menjadi orang yang soleh, merasa bahwa dirinya adalah orang yang soleh. Itu semuanya adalah efek-efek dari syahwat yang tertancap di dalam hati. Nah, kata Imam Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, untuk yang kedua ini sangat sulit diobati, karena ini termasuk penyakit yang kronis, sudah penyakit yang dalam kategori stadium 4. Nah, makanya ada beberapa hal yang bisa mengobati penyakit yang kedua ini. Yang pertama adalah khaufun, ada khaufun, yaitu rasa takut yang sangat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah syauqun muqlikun, kerinduan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah bertemu dengan para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi bedanya dengan yang pertama, ketika yang pertama ya, syahwat yang pertama yang hanya tertancap di dalam akal, yaitu dengan melaksanakan ibadah ya selesai. Dengan dia riyadhah, dengan dia melatih diri untuk bisa menahan perut, menahan tempat-tempat atau menghindari tempat-tempatnya maksiat, itu selesai. Dengan memperbanyak zikir, memperbanyak wirid, memperbanyak ibadah, selesai. Tapi kalau yang kedua enggak. Karena apa? Karena kalau yang kedua, semakin dia banyak ibadah, maka dia akan semakin sombong. Karena dia merasa bahwa dirinya adalah ahli ibadah. Sehingga ketika dia itu bertemu dengan orang-orang yang ibadahnya lebih sedikit darinya, maka dia akan merendahkan. Ketika dia bertemu dengan orang yang sedekahnya itu lebih sedikit daripada dirinya, ya maka dia akan menghina. Dia suka menyakiti orang dan lain sebagainya lantaran meyakini bahwa dirinya adalah orang yang soleh. Nah, ini kan berbahaya. Dan yang kedua ini memang sulit diobati kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, jadi mudah-mudahan setelah kita mengetahui hal ini, bahwasannya manusia itu syahwat manusia itu terbagi menjadi dua, ya, sehingga kita dari sekarang ya belajar apa? Ya belajar supaya kita tidak merasa bahwa ibadah yang telah kita perbuat itu adalah oleh kita, bahwa sedekah yang kita lakukan itu bukan oleh kita, sedekah yang kita berikan kepada orang lain itu bukanlah rezeki kita. Kemudian zikir yang telah kita baca selama sekian banyak itu bukan oleh kita. Nah, sehingga karena kita itu tidak merasa bahwa kita adalah orang yang ahli ibadah, bahwa kita adalah orang yang ahli ilmu, bahwa kita adalah orang yang ahli sedekah, ya jadi dia tidak akan memandang rendah kepada siapapun. Bahkan nanti pada ujungnya dia akan memandang orang-orang yang di sekitarnya, bahkan memandang alam semesta dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang itu. Nah, sehingga nanti mulai sedikit demi sedikit, karena dia tidak merasa bahwa dirinya lah yang mengamalkan atau memperbuat amal-amal kebaikan itu, ya mudah-mudahan hatinya itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, sehingga seperti yang dijelaskan setelah ini, ibadahnya seseorang yang ketika dia beribadah hatinya itu masih mencintai dunia. Nah, meskipun jumlahnya banyak, fahiya wa in kathrat qalilatun, meskipun jumlahnya banyak, ya hakikatnya sedikit. Ketika seseorang itu merasa bahwa dia adalah ahli ibadah, meskipun ibadahnya itu banyak, ya tetap kategorinya adalah sedikit. Gitu. Wa inna ma hiya katsiratun fi wahmi sahibah. Itu dianggap banyak ya oleh pandangan diri sendiri. Oleh pandangan diri sendiri, dia merasa bahwa dirinya tadi banyak sedekah, banyak sholat, banyak puasa, banyak zikir. Yang menurut dia banyak, ya kan? Menurut dia banyak, tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala sedikit. Kenapa?
Ya karena tadi hatinya bermasalah. Hatinya bermasalah, dia ibadah mah ibadah, tetapi yang ada di dalam hatinya itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Dia melaksanakan ibadah, anggota badannya itu melaksanakan ibadah, berzikir, berwirid, sholat, tetapi hatinya itu mikir bagaimana saya mendapatkan usaha yang mudah, itu bagaimana caranya saya menjadi orang yang kaya, dan seterusnya. Nah, ketika dia dalam keadaan seperti ini, maka ibadah itu sedikit di sisi Allah Ta'ala. Ya meskipun menurut dirinya itu adalah banyak, gitu loh. Walihada taro katsiran min arbabid dunya yasumuna katsiran wa yusalluna katsiran wa yahujjuna katsiran wa laysa lahum. Nah, oleh karenanya seseorang yang banyak berpuasa, banyak sholat, banyak berhaji, mereka itu tidak mendapatkan cahaya yang dimiliki oleh para orang-orang yang zuhud kepada Allah Ta'ala. Wala halawatul ibadah. Dan juga orang yang seperti ini itu tidak merasakan manisnya ibadah. Ketika dia bertakbir Allahu Akbar, yang hakikatnya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi dalam hatinya dia mengagungkan dirinya sendiri. Allahu Akbar, misalnya seperti beberapa ormas yang di luar, ketika melihat orang yang maksiat gitu kan, orang yang ada di kafe-kafe atau orang yang ada di diskotik gitu, Allahu Akbar, kemudian dia hancurkan, ya, kemudian dia bakar, dia rusak perabotan-perabotan, peralatan-peralatan mereka, ya kan? Dia mengucapkan Allahu Akbar, tapi hakikatnya dia telah mengagungkan dirinya sendiri. Nah, orang yang seperti ini biasanya ketika dikasih amplop beres, gitu kan? Jadi UUD ujung-ujungnya duit. Nah, sehingga orang yang seperti ini ketika beribadah dan tidak merasakan manisnya ibadah, ya wajar, karena tadi hatinya bermasalah. Nah, sehingga apa sih zuhud itu? Tadi kan disebutkan bahwasanya orang yang demikian itu di dalam dirinya itu tidak terdapat cahaya kezuhudan, cahaya orang-orang yang zuhud. Nah, di sini disebutkan wa haqiqatu zuhdi fid dunya huwa tarkul maili ilaiha bil mahabbah la bi qulubil yadi minad dunya. Nah, kata Syekh Abdullah Asy'arani rahimahullahu taala, bahwasanya hakikat dari zuhud itu adalah meninggalkan kecondongan kepada dunia, meninggalkan kecintaan dunia, meninggalkan kecintaan dunia di dalam hatinya. La bihuluwil yad, bukan dengan kosongnya tangan dari harta, bukan kosongnya tangan dari harta. Kenapa? Li'ada minahyi syari anit tijarah wa an amalil khairat. Ya, karena syariat itu tidak melarang manusia untuk berdagang, tidak melarang manusia untuk bekerja. Nah, sehingga hakikat dari zuhud itu ya hatinya. Hakikat dari zuhud itu adalah hatinya, bukan tangannya. Ketika seseorang itu tidak memiliki harta, tidak memiliki kekayaan, apakah berarti orang yang seperti ini adalah orang yang zuhud? Tidak tentu, tidak pasti. Kenapa? Ya karena yang zuhud itu hatinya. Yang zuhud itu hatinya, bukan tangannya. Ketika hatinya itu sudah zuhud, ya maka tangannya, baik tangannya itu ada harta di tangannya atau tidak ada harta di tangannya, sama saja. Ya karena yang dia kejar bukan harta itu, tetapi yang dia kejar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala qaila bidzalik wa inna ma daraja jumhurus sahabah wa tabi'in wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan meskipun sedikit tentang apa yang disampaikan tadi. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah para hadirin yang bisa disampaikan pada malam hari ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.